Suatu ketika saya terjebak dalam sebuah percakapan yang awalnya biasa saja. Rekan kerja saya dengan wajah serius bertanya tentang sebuah keputusan yang baru saja kami ambil di tempat kerja. Tanpa pikir panjang, saya menjelaskan segala detail di balik keputusan tersebut, termasuk masalah-masalah yang tidak perlu dia tahu. Selesai berbicara, saya merasa lega. Saya pikir semakin banyak informasi yang saya bagikan, semakin paham dia tentang situasi tersebut. Namun, keesokan harinya saya mendengar bahwa detail yang saya bagikan justru membuat masalah baru. Orang-orang mulai mempertanyakan hal-hal yang seharusnya tidak menjadi perhatian mereka. Disinilah saya menyadari kesalahan saya. Saya telah memberitahu lebih dari yang diperlukan. Dari pengalaman tersebut, saya belajar salah satu ajaran penting dari filsafat Stoik: kontrol diri dalam berbicara dan berbagi informasi. Filsuf seperti Epictetus dan Seneca seringkali menekankan pentingnya menjaga kebijaksanaan dalam berbicara. Berbicara seperlunya, kata mereka. Prinsip ini sederhana, namun sangat kuat dalam membantu kita menjaga ketenangan dalam hidup sehari-hari. Sudah siap? Mari kita mulai. Pertama, pelajaran penting dari pengendalian diri dalam berbicara. Dalam hidup, kita sering merasa perlu untuk menjelaskan segalanya, terutama ketika berada di bawah tekanan atau ketika kita merasa ditantang. Namun, filsafat Stoik mengajarkan bahwa kita harus berhati-hati dalam bagaimana dan apa yang kita komunikasikan. Tidak semua hal harus diungkapkan. Terkadang, memberikan terlalu banyak informasi justru bisa menjadi bumerang, membingungkan orang lain, membuka celah untuk spekulasi, atau bahkan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Pengendalian diri dalam berbicara bukan berarti menyembunyikan kebenaran. Ini lebih tentang memahami bahwa tidak semua orang perlu tahu segalanya, dan tidak semua informasi relevan dengan situasi mereka. Dengan kata lain, kita perlu bijaksana dalam memilah informasi mana yang akan disampaikan. Sebagai contoh, dalam konteks profesional, ketika kita memberikan penjelasan kepada tim atau kolega, penting untuk hanya fokus pada informasi yang benar-benar relevan dengan pekerjaan mereka. Memberikan terlalu banyak detail atau mengungkapkan masalah yang tidak relevan bisa membuat mereka kewalahan atau kehilangan fokus. Kedua, pengaruh positif dari kebijaksanaan dalam berbicara. Ketika saya mulai menerapkan prinsip ini, saya merasakan perubahan besar dalam dinamika komunikasi saya, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan pribadi. Dengan hanya berbicara seperlunya dan fokus pada inti masalah, saya tidak hanya menjadi lebih efektif dalam menyampaikan informasi, tetapi juga lebih dihargai oleh orang lain. Mereka merasa bahwa saya berbicara dengan tujuan, dan bahwa saya tidak membuang-buang waktu mereka. Lebih dari itu, saya juga merasakan ketenangan batin yang lebih besar. Berhenti membagikan informasi yang tidak perlu membuat saya merasa lebih terkontrol dan tidak cemas akan konsekuensi dari kata-kata saya. Saya mulai menyadari bahwa kebijaksanaan dalam berbicara adalah salah satu kunci untuk mencapai ketenangan pikiran dan menjaga hubungan yang harmonis dengan orang lain. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa dunia ini penuh dengan hal-hal yang berada di luar kendali kita, termasuk reaksi dan pemikiran orang lain. Namun ada satu hal yang selalu bisa kita kendalikan: cara kita berbicara dan apa yang kita sampaikan. Dengan menerapkan prinsip berhenti memberitahu lebih dari yang mereka perlu tahu, kita bisa hidup dengan lebih bijaksana, lebih tenang, dan lebih terhormat. Ketiga, menghormati batasan dalam berbicara. Seiring berjalannya waktu, saya semakin menyadari bahwa kemampuan untuk menghormati batasan dalam berbicara adalah salah satu keterampilan komunikasi yang paling penting. Dalam banyak situasi, kita merasa perlu untuk membagikan informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban atau sebagai cara untuk menunjukkan bahwa kita mengetahui semua detail. Namun, Stoik mengajarkan bahwa itu bukanlah cara yang bijaksana untuk berinteraksi dengan dunia. Menghormati batasan dalam berbicara bukan hanya soal menghindari informasi yang tidak relevan, tetapi juga tentang menjaga ruang untuk orang lain berpikir dan membuat keputusan mereka sendiri. Ketika kita memberikan terlalu banyak informasi, kita berisiko memanipulasi atau mempengaruhi pandangan mereka dengan cara yang tidak diinginkan.
Dalam kehidupan pribadi maupun profesional, ada kalanya orang hanya membutuhkan panduan atau arahan, bukan penjelasan rinci yang membebani mereka. Saya ingat suatu waktu saat seorang teman datang kepada saya untuk meminta nasihat. Alih-alih memberikan solusi yang terperinci atau membicarakan hal-hal pribadi yang tidak perlu dia ketahui, saya justru memilih untuk memberikan pandangan umum dan membiarkan dia menemukan jalan keluar sendiri. Awalnya terasa sulit, karena saya ingin sekali membantu lebih banyak. Tetapi saya ingat bahwa memberikan ruang bagi orang lain untuk berpikir dan mengambil keputusan adalah cara yang lebih efektif dan menghormati kebijaksanaan mereka. Ini adalah inti dari stoicisme, pengendalian diri dan penerimaan. Saya tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain merespon informasi yang saya berikan, tetapi saya bisa mengendalikan bagaimana saya menyampaikannya. Dengan berbicara secara bijaksana dan menghindari keinginan untuk mengungkapkan lebih dari yang dibutuhkan, saya mulai memahami pentingnya untuk memberi ruang bagi orang lain untuk berkembang secara mandiri. Keempat, menghindari overload informasi dan dampaknya. Dalam dunia yang serba cepat ini, seringkali kita merasa tertekan untuk selalu memberikan informasi secepat dan sebanyak mungkin. Namun, Stoik mengajarkan kita untuk berhati-hati dengan informasi yang kita berikan, karena terlalu banyak informasi justru bisa membebani orang lain, bahkan mengarah pada kebingungannya. Berpikir kembali pada pengalaman saya sebelumnya, saya menyadari bahwa saat saya berbicara terlalu banyak atau mengungkapkan hal-hal yang tidak perlu, saya justru menciptakan kekacauan. Orang yang mendengar saya menjadi bingung dan akhirnya tidak bisa menangkap inti dari apa yang saya maksud. Dalam situasi seperti itu, saya tidak hanya gagal dalam berkomunikasi, tetapi saya juga memberi beban mental pada orang lain yang sebenarnya hanya ingin mendapatkan jawaban yang sederhana dan jelas. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kita harus berbicara dengan ketenangan dan tidak terburu-buru mengungkapkan lebih dari yang diperlukan. Dalam banyak situasi, lebih sedikit lebih baik. Itu adalah prinsip yang mengarah pada komunikasi yang lebih efektif dan hubungan yang lebih sehat. Dengan berbicara secara ringkas dan tepat, kita memberi kesempatan pada orang lain untuk memahami dan mencerna informasi dengan baik, tanpa merasa terbebani. Ini adalah pelajaran penting dalam hidup, terutama ketika berinteraksi dengan orang-orang yang kita hargai dan pedulikan. Jangan sampai kata-kata kita malah mengganggu kedamaian pikiran mereka. Kelima, ketenangan dan kekuatan dalam kebijaksanaan yang tersirat. Pernahkah Anda merasa bahwa meskipun Anda tahu banyak hal, terkadang lebih baik untuk tidak mengatakannya? Dalam filsafat Stoik, ada sebuah kekuatan yang tidak terlihat dalam berbicara sedikit atau bahkan diam. Menyadari bahwa kita tidak selalu perlu mengungkapkan semuanya memberikan rasa ketenangan dan pengendalian diri yang sangat besar. Sebagai seseorang yang terus belajar untuk mengendalikan kata-kata saya mulai merasakan bahwa ada suatu kekuatan dalam kebijaksanaan yang tersirat. Saat saya memilih untuk berbicara hanya ketika diperlukan, saya merasa lebih tenang dan lebih percaya diri. Saya tidak lagi merasa tertekan untuk selalu memberikan penjelasan yang mendalam atau merasa bahwa saya harus mengisi setiap kekosongan dalam percakapan dengan kata-kata. Stoik mengajarkan bahwa kehidupan ini penuh dengan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Salah satu hal yang kita selalu bisa kendalikan adalah bagaimana kita merespon dunia. Dan salah satu respons yang paling bijaksana adalah dengan berbicara hanya pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat. Kita tidak perlu menjadi sumber kebingungan atau ketegangan bagi orang lain dengan terlalu banyak berbicara atau memberikan lebih dari yang mereka butuhkan. Di akhir hari, komunikasi yang baik bukan hanya soal menyampaikan informasi, tetapi juga soal memahami kapan waktu yang tepat untuk diam. Prinsip ini membantu saya hidup lebih damai dan lebih terkendali, baik dalam berhubungan dengan orang lain maupun dalam hubungan dengan diri sendiri. Keenam, diam sebagai cara menghormati orang lain. Satu pelajaran yang sangat kuat dari pengalaman ini adalah bahwa diam juga merupakan bentuk penghormatan. Dengan menahan diri untuk tidak selalu berbicara, saya belajar untuk memberi ruang bagi orang lain. Diam memberi orang lain kesempatan untuk berbicara, mengekspresikan diri, dan merasa didengar.
Ini adalah bentuk empati yang sering kali diabaikan. Dalam banyak percakapan, kita sering tergoda untuk langsung merespons atau memberikan solusi, berpikir bahwa kita membantu. Namun, Stoik mengajarkan bahwa kebijaksanaan bukanlah tentang merespons dengan cepat, melainkan tentang mendengarkan dengan baik. Ketika saya mulai menerapkan ini, saya menemukan bahwa orang-orang di sekitar saya mulai merasa lebih nyaman berbicara dengan saya. Mereka tidak lagi merasa tertekan oleh pendapat atau saran saya, karena saya memberi mereka ruang untuk menemukan jawaban mereka sendiri. Keheningan juga memungkinkan saya untuk lebih mendalami perasaan dan pikiran orang lain. Ketika saya tidak terburu-buru merespons, saya dapat memperhatikan lebih baik apa yang sebenarnya mereka katakan. Bukan hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui ekspresi dan bahasa tubuh mereka. Ini memperdalam hubungan saya dengan orang-orang, karena mereka merasa dipahami dan dihormati. Ketujuh, menghindari ego dalam berbicara. Seringkali, dorongan untuk berbicara terlalu banyak datang dari ego kita. Kita ingin terlihat pintar, berwibawa, atau superior dalam percakapan. Namun, Stoik mengingatkan kita bahwa kebijaksanaan sejati adalah tentang merendahkan ego dan menghindari keinginan untuk selalu menjadi pusat perhatian. Saya ingat sebuah pertemuan kerja di mana saya sangat ingin membagikan pandangan saya, meskipun sebenarnya hal itu tidak diperlukan. Saya merasa bahwa jika saya tidak berbicara, orang lain mungkin menganggap saya tidak kompeten atau tidak peduli. Namun, ketika saya memilih untuk menahan diri dan hanya berbicara saat benar-benar diperlukan, saya menyadari bahwa orang lain lebih menghargai kontribusi saya. Mereka melihat saya sebagai seseorang yang berbicara dengan maksud, bukan hanya untuk mengisi kekosongan atau untuk menunjukkan pengetahuan. Ini adalah pelajaran yang sangat kuat dari stoisisme. Semakin sedikit kita membiarkan ego kita mengendalikan percakapan, semakin efektif kita dalam berkomunikasi. Orang-orang lebih cenderung mendengarkan apa yang kita katakan jika kita tidak terlalu sering berbicara, dan jika kita hanya berbicara ketika memang diperlukan. Dengan menahan ego, saya juga belajar untuk tidak merasa perlu selalu benar atau mendapatkan pengakuan. Stoik mengajarkan bahwa ketenangan pikiran jauh lebih berharga daripada kemenangan dalam perdebatan. Terkadang, memilih diam dalam argumen atau perdebatan bukan berarti kita menyerah, melainkan bahwa kita memahami bahwa tidak semua hal harus dilawan. Terakhir, kebijaksanaan dari sedikit kata. Salah satu kutipan Stoik yang terus memandu saya dalam hidup adalah dari Marcus Aurelius. Lebih baik memiliki sedikit kata yang penuh makna daripada banyak kata yang tidak memiliki tujuan. Ini adalah prinsip yang telah saya terapkan dalam setiap aspek kehidupan saya, dari pekerjaan hingga hubungan pribadi. Berbicara sedikit tetapi bermakna mengajarkan kita untuk menghargai setiap kata yang kita ucapkan. Ini membuat kita lebih sadar akan dampak kata-kata kita dan membantu kita menghindari kesalahpahaman. Kata-kata yang dipilih dengan hati-hati tidak hanya lebih efektif, tetapi juga lebih dihargai oleh orang lain. Ketika kita berbicara sedikit, orang cenderung mendengarkan lebih dalam, karena mereka tahu bahwa kata-kata kita penuh dengan maksud dan bukan hanya sekadar pengisi ruang. Saya melihat perubahan ini dalam banyak aspek kehidupan saya. Di tempat kerja, saya menjadi lebih dihargai karena kontribusi saya selalu tepat sasaran dan tidak berlebihan. Dalam hubungan pribadi, saya menemukan bahwa orang lebih terbuka kepada saya karena mereka merasa saya benar-benar mendengarkan mereka dan tidak sekadar menunggu giliran untuk berbicara. Pada akhirnya, ajaran Stoik tentang berbicara hanya ketika diperlukan dan berhenti memberikan lebih dari yang orang lain perlu tahu, bukan hanya tentang efisiensi komunikasi, tetapi juga tentang menghargai diri sendiri dan orang lain. Ini adalah bentuk kontrol diri yang mendalam, di mana kita belajar menahan dorongan untuk terus berbicara dan lebih memilih kebijaksanaan dalam keheningan. Dengan berbicara sedikit namun penuh makna, kita menciptakan ruang bagi pemahaman yang lebih baik, hubungan yang lebih kuat, dan ketenangan batin yang lebih dalam. Pengendalian diri dalam berbicara adalah salah satu bentuk kebijaksanaan tertinggi yang bisa kita capai.
Karena kata-kata memiliki kekuatan besar, dan dengan kekuatan itu datang tanggung jawab untuk menggunakannya dengan bijaksana.